ditentukan lain ya ya ketentuan ditentukan lain oleh undang-undang ini mengacu pada pasal 187 itu adalah 5 jenis delik khusus ya yang kemudian dikonsolidasikan di dalam KUHP ya diwadahi di dalam bab 35 mengenai tindak pidana khusus di mana 5 tindak pidana khusus itu tidak tunduk pada ketentuan umum buku 1 tapi ketentuan-ketentuan khususnya masih mengacu kepada undang-undang induknya. Nanti akan kita jelaskan di dalam bagian lain kita akan bicarakan mengenai tindak pidana khusus internal KUHP dan tindak pidana khusus eksternal KUHP. Jadi ada tindak pidana khusus yang berkembang, diatur di luar KUHP, dan yang diatur di dalam eh, KUHP, ya, dalam bab 35 itu. Dan nanti akan kita bicarakan konsekuensinya seperti apa. Pasal-pasal apa saja yang kemudian diatur. Nah, apakah dengan diaturnya di dalam KUHP 5 delik itu, delik khusus itu menjadi delik umum atau tetap merupakan delik khusus? Nanti akan kita bicarakan pada kesempatan tersendiri. Sekarang kita bicara berkaitan dengan latar belakang pengaturan ya. Di abad 19 dan di abad 20 dunia barat ada dorongan untuk meninggalkan doktrin di atas ya, yaitu doktrin bahwa korporasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di dalam hukum pidana. Meninggalkan adagium tadi bahwa universitas delin quaere non potest atau yang telah saya sebutkan tadi dipicu oleh semakin meningkatnya berbagai tindak pidana ekonomi, economic crime atau economic related crime eh, berat, yang berat ya, dengan viktimasi yang sangat luas, yang korbannya itu tidak hanya negara, perusahaan saingan, konsumen, masyarakat umum gitu ya, lingkungan, lingkungan secara luas, antitrust, makanan, obat-obatan, kecurangan, penipuan, pemalsuan, keamanan kerja, penyuapan, obstruction of justice, ya, banyak sekali intervensi di dalam peradilan itu. Dewasa ini, khusus sekali di Indonesia, itu kelihatan bahwa korporasi memiliki penetrasi yang sangat kuat untuk mempengaruhi daripada peradilan. Ada kejahatan-kejahatan finansial, ya, spe- spionase industrial, ya, dan lain-lain. Dan berkembang di Indonesia ini adalah berkaitan dengan penipuan-penipuan berkaitan mengenai investasi bodong. Itu semua pelaku-pelakunya adalah korporasi, begitu. Nah, hal itulah yang kemudian mendorong satu pemikiran atau gagasan bahwa korporasi harus diangkat dan ditetapkan sebagai subjek hukum, ya, karena secara faktual korporasi itu adalah sebagai subjek hukum. Yang dimaksud subjek hukum itu adalah pengemban hak dan kewajiban. Ya, jadi kelihatan sekali bahwa korporasi bisa mengikatkan perjanjian, korporasi bisa mengangkat, ya, karyawan, direksi dan sebagainya. Itu adalah kedudukan korporasi sebagai subjek hukum, di mana dia memiliki hak dan kewajiban, ya, dia bisa mengikatkan kredit, ya, dan sebagainya itu, ya, maka kemudian eh, banyak perilaku-perilaku korporasi yang kemudian menyimpang dan itu membawa kerugian besar terhadap masyarakat secara luas, ya, maka kemudian dalam dunia internasional itu didorong agar kemudian korporasi ditetapkan sebagai subjek hukum dan sekaligus di situ korporasi bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana. Tidak hanya sekedar dia dipandang bisa melakukan tindak pidana, tetapi juga dia bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana. Di Indonesia, hal ini diatur berkaitan antara lain dengan tindak pidana pencucian uang, ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, perpajakan, perdagangan manusia, penipuan, terorisme, dan lain-lain. Ya.
Itu banyak yang kemudian mengatur, mengakui subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun di dalam pengaturannya bersifat parsial, ya, bersifat parsial. Maksudnya bersifat parsial itu adalah ketentuan aturan tentang subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dipakai, digunakan oleh undang-undang tertentu yang mengatur tentang korporasi itu, mengenai tindak pidana korporasi itu. Artinya, ketika ada aturan berkaitan dengan subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi di tindak pidana pencucian uang misalnya, tidak bisa kemudian digunakan untuk mengatur mengenai subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada di dalam tindak pidana korupsi begitu ya. Jadi sifatnya parsial. Nah, tadi saya kemukakan nanti dengan berlakunya KUHP baru ya di mana di buku 1 telah mengatur mengenai subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka akan berlaku universal baik untuk ketentuan yang ada dalam KUHP, tindak pidana yang ada dalam KUHP maupun tindak pidana yang ada di luar KUHP ya, kecuali tadi 5 delik tadi itu berkaitan dengan pasal 187 KUHP. Kalau kita menengok dalam penelusuran sejarah begitu bahwa pengaturan secara khusus mengenai subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi itu diawali dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1951, maaf 55 ya, tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan mengenai tindak pidana ekonomi. Nah, ini kalau saudara-saudara sekarang saudara semua cermati, maka kemudian sejak saat itu korporasi itu dipandang sebagai subjek hukum yang bisa melakukan suatu tindak pidana, yaitu yang berkaitan dengan menyangkut masalah tindak pidana ekonomi, ya, dan dia bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Meskipun tadi dorongan dari negara-negara Eropa Barat ya dan beberapa negara di dunia ini dan Indonesia juga sejak tahun 55 itu sudah mulai mengawali untuk melakukan pengaturan mengenai subjek dan pertanggungjawaban korporasi. Namun di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa masih ada beberapa negara yang menganggapnya sebagai bagian hukum administrasi. Ya. Jadi semata-mata apa yang dilakukan korporasi sebagai pelanggaran administrasi menjadi persoalan hukum administrasi dan sanksinya adalah sanksi administrasi gitu. Contohnya itu di Italia, Yunani, Portugal, Spanyol, ya, Jerman gitu ya. Yang terakhir ini menempatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Orden Witterichs Kitten ya itu ada di negara Jerman, Administrative Office Offenses Act. Jadi dimasukkan ke dalam eh, tindak pidana administratif. Jadi undang-undang tentang tindak pidana administratif. Dalam hal ini sanksi denda ya diterapkan oleh Badan Administratif Eksekutif Khusus gitu ya. Jadi persoalannya ini adalah persoalan pelanggaran administrasi, norma-norma administrasi, maka terhadap korporasi yang dikenakan denda itu diterapkan oleh badan administrasi. Gitu ya. Di sini doktrin Societas de non Potas dalam hukum pidana nampaknya masih dipertahankan meskipun tadi konteksnya kemudian itu dipandang sebagai persoalan sanksi administrasi. Selain itu ada juga negara yang memberlakukan norma lex non cogit and impossibilia. Ya, tadi kan dikatakan bahwa apakah eh, korporasi itu bisa dianggap melakukan semua tindak pidana atau terhadap tindak pidana tertentu gitu ya. Nah, di beberapa negara kemudian diberlakukan norma lex non cogit et impossibilia bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara
terkait dengan perbuatan pembunuhan, gitu ya, pengkhianatan, bigami, incest, ya, berjuri dan barangkali terkait juga dengan pemerkosaan. Jadi itu adalah dalam konteks ini hanya bisa dilakukan oleh manusia alaminya dan itu tidak bisa dilakukan oleh korporasi. Ada juga negara yang secara terbatas menentukan daftar tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi. Misalnya di Amerika dan di Perancis, di situ secara eksplisit ya, kemudian membuat semacam daftar gitu ya, perbuatan-perbuatan apa yang memang secara limitatif itu bisa dilakukan oleh korporasi, ya, selain juga dilakukan oleh manusia. Jadi ada kejelasan. Kalau di Indonesia ini memang tidak menganut seperti itu, ya, tapi prinsipnya nanti menggunakan semacam penyaringan. Prinsip dasarnya semua tindak pidana itu bisa dilakukan oleh korporasi. Dalam rangka mendayagunakan hukum pidana lebih instrumental, dalam arti hukum pidana itu bisa digunakan sebagai sarana di dalam konteks penegakan hukum, ya, berhubungan dengan subjek dan pertanggungjawaban korporasi, maka di berbagai konvensi internasional juga telah sepakat untuk memungkinkan pertanggungjawaban eh, pidana korporasi. Kalau kita lihat dalam konvensi internasional itu ada Palermo Convention on Transnational Organized Crime tahun 2000 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009. Kalau kita lihat secara internasional, di Eropa tidak lebih dari 6 negara, ya, dari 28 negara anggota Uni Eropa yang belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan masing-masing itu mengatur dengan kekasannya sendiri. Belanda, ya, sebagai negara di mana hukum pidananya itu kita perlakukan karena KUHP Belanda itu berlaku di Indonesia dengan asas konkordansi hingga KUHP yang sekarang kita gunakan sebetulnya KUHP Belanda itu sudah mengatur secara pleno ya general or plenary liability itu eh, di dalam KUHP-nya sejak 1976 melalui artikel 51 KUHP Belanda. Jadi pasal 51 ini itu kalau di Indonesia sebetulnya adalah pasal 49 ya yang mengatur berkaitan dengan seakan-akan eh, menyangkut masalah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi, tetapi dalam 49 itu yang dipidana adalah manusianya, bukan korporasinya. Tapi Belanda sejak 1976 ya itu telah mengatur secara eksplisit di dalam KUHP-nya melalui artikel atau pasal 51. Prancis mengaturnya secara terbatas pada tindak pidana yang disebutkan oleh undang-undang, ya, jadi tadi sudah dikemukakan, Prancis dan Amerika hanya untuk delik-delik tertentu, ya, ada perincian gitu ya, kejahatan-kejahatan tindak pidana yang itu bisa dilakukan oleh korporasi dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi. Indonesia eh, dalam rangka untuk bagaimana hukum pidana secara instrumental itu kemudian bisa digunakan di dalam menangani delik-delik yang dilakukan oleh korporasi, maka dikeluarkan Perma ya nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Ya, jadi Perma nomor 13 tahun 2006 ini peraturan Mahkamah Agung ya, itu adalah membantu para hakim bagaimana menangani tindak pidana korporasi. Itu sebagai guidance bagi hakim ketika kemudian menghadapi kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Jadi sifatnya ini adalah hukum formil ya, hukum acara begitu ya. Tidak mengatur yang terkait dengan hukum pidana substantif begitu ya. Ada suatu pengalaman yang barangkali kemarin sudah pernah saya jelaskan ketika saya dengan
eh, Prof. Dwija waktu itu diminta pendapatnya, pandangannya, dan analisisnya berkaitan dengan upaya Bu Susi waktu itu akan memidana korporasi untuk tindak pidana yang berhubungan dengan perikanan di kelautan, itu minta pandangannya dan kami katakan ya bahwa korporasi meskipun sebagai subjek diakui sebagai subjek di dalam undang-undang tersebut, tetapi yang dipertanggungjawabkan secara pidana itu hanyalah manusianya, tidak konteks dalam korporasinya. Nah, itulah yang kemudian kami berkesimpulan bahwa korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena ini kan aturannya kan secara sektoral, ya, parsial. Kalau aturannya itu secara sektoral atau parsial, berarti dalam memahami ketentuan tentang subjek dan pertanggungjawabannya, tentunya juga bertumpu pada aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Dan undang-undang tersebut tidak mengaturnya. Dan waktu itu ada sedikit apa katakanlah keberatan dari pihak Pak Yunus Husin sebagai salah satu tim khusus ya itu ya penanggulangan illegal fishing. Dia menunjuk dengan Perma nomor 13 tahun 2006. Terus saya katakan bahwa Perma nomor 13 tahun 2006 itu mengatur tata cara, jadi hukum acara, tetapi tidak mengubah berkaitan dengan eh, pengaturan apakah tindak pidana eh, kelautan itu bisa dipertanggungjawabkan ya, terhadap korporasi. Nah, ini yang memang harus kita pahami. Sekali lagi, dalam hal kita bicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, saat ini ya sebelum nanti KUHP baru itu berlaku, tentunya aturan secara detail itu harus kita lihat di dalam undang-undang tersebut. Dan di dalam berbagai undang-undang itu pengaturannya adalah tidak seragam, tidak unifikasi gitu. Ya. Nanti tolong barangkali bisa dicermati berkaitan dengan aturan secara khusus yang mengatur berkaitan dengan subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi di undang-undang di luar KUHP. Terus kemudian di dalam Perpres, ya, Perpres nomor 13 tahun 2018, lebih lanjut mengatur tentang beneficial owner. Nah, ini yang sangat menarik sekalian. Jadi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korporasi, ya, jadi tindak pidana korporasi itu bisa terjadi. Misalnya dalam kasus tindak TPPU dan tindak pidana terorisme, ya, itu sudah terjadi. Sekalipun pelakunya itu tidak memiliki jabatan fungsional di dalam korporasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi, termasuk memerintahkan terjadi tindak pidana yang menguntungkan korporasi. Jadi kadang-kadang pemilik perusahaan itu meskipun dia tidak masuk sebagai organ korporasi, jadi kalau kita bicara organ korporasi itu kan dari mulai direktur, ya, ya, direksi, ada pemegang saham, ya, komisaris dan sebagainya itu kan. Itu organ dari korporasi. Bisa jadi bahwa justru yang berkuasa itu bukan organ-organ korporasi, tetapi adalah orang yang eh, memiliki akses kekuasaan untuk mengendalikan korporasi. Dalam hal ini adalah pemilik korporasi. Maka kemudian melihat perkembangan di perkembangan internasional dan juga dari segi perbandingan bahwa orang-orang seperti itu meskipun tidak masuk sebagai organ korporasi, tetapi dia penerima manfaat. Dia yang kemudian bisa mengendalikan perbuatan korporasi, maka dia pun bisa dipertanggungjawabkan ya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Saat ini, hukum pidana Indonesia secara khusus menempatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan hanya menjadikan korporasi
menjadi subjek hukum pidana dalam berbagai tindak pidana khusus di luar KUHP. Yang tadi sudah saya kemukakan bahwa kondisi realnya, kondisi existing, kalau bicara tentang kebijakan, penentuan subjek dan pertanggungjawaban korporasi saat ini, ya, jadi sebelum KUHP baru diberlakukan, secara eksplisit itu diatur di undang-undang di luar KUHP, ya. Jadi undang-undang khusus atau hukum pidana khusus, tindak pidana khusus di luar KUHP. Ya, tadi sudah banyak saya kemukakan berkaitan mengenai tindak pidana khusus yang berhubungan dengan korupsi, pencucian uang, terorisme, narkotika, ya, dan juga tindak pidana yang muncul, tindak pidana khusus yang bersumber dari ketentuan hukum pidana administrasi atau tindak pidana administratif. Jadi saudara-saudara sekalian, sedikit mengingatkan saja, kalau kita berbicara mengenai tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus, itu sumbernya kan ada dua. Dari undang-undang yang murni merupakan undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum administrasi yang di dalamnya mengatur ketentuan pidana. Nah, ini satu hal yang memang harus kita pahami terlebih dahulu di situ, ya. Jadi kalau kita bicara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, terorisme dan sebagainya, itu adalah tindak pidana khusus yang bersumber dari undang-undang yang murni, undang-undang hukum pidana. Memang undang-undangnya itu adalah undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana. Tetapi juga kemudian kita bisa mengenal ada tindak pidana khusus yang sebenarnya ini adalah merupakan undang-undang hukum administratif. Tetapi di dalam rangka menegakkan ketentuan hukum, norma-norma administrasi, di situ digunakan ketentuan hukum pidana. Maka muncul istilah yang disebut dengan administrative penal law, hukum pidana administratif gitu, ya. Dan ini memang sangat berkembang, apa yang ada di luar KUHP itu hampir, kemudian kalau nanti Anda misalnya tertarik untuk menjadikan tesis, itu Anda akan menemukan bahwa sangat banyak ketentuan undang-undang hukum administratif yang kemudian di dalamnya mengatur ketentuan pidana. Maka muncul istilah tindak pidana lingkungan, tindak pidana perbankan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana keimigrasian, tindak pidana ITE, dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah ketentuan hukum administratif yang diatur di dalam undang-undang hukum administratif. Tetapi pelanggaran terhadap norma-norma administratif itu ditegakkan tidak hanya dengan sanksi administratif, tetapi menggunakan sanksi pidana. Pedoman penerapannya tadi sudah saya sebutkan bahwa itu diatur dengan perma, ya, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, perma nomor 13. Dan itu sudah diimplementasikan ke dalam praktek. Ya, kalau Anda mencoba untuk menelusur, ya, menelusur dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan jurisprudensi, pertanggungjawaban pidana korporasi, itu sudah sangat banyak, ya. Jadi apalagi KPK ini sedang gencar-gencarnya di beberapa kasus itu selalu yang dibidik tidak hanya orang tetapi juga korporasi. Karena banyak modus kemudian hasil kejahatan itu diintegrasikan di dalam kekayaan korporasi gitu, ya. Ya, dalam hal ini bisa kita lihat misalnya di dalam konteks kasus terorisme, ya, terusan pemilihan terhadap PT Duta Graha, ya, terus yang berkaitan dengan menyangkut PT Jaladiwana dan sebagainya di bidang korupsi, itu juga selain orang juga korporasinya. Juga seperti kasus Bakamla, ya, korupsi Bakamla itu semua orang sudah dipertanggungjawabkan, kemudian korporasinya juga dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, ya, persoalan yang timbul berkaitan dengan perkembangan model, prinsip-prinsip teoritis dan konseptual
serta pilihan di dalam KUHP baru yang merupakan usaha rekodifikasi sistemik dan terbuka dilakukan melalui kebijakan legislasi untuk memilih model, teori, konsep mana yang digunakan untuk menjadikan berlaku secara umum dengan mengaturnya di dalam buku 1. Jadi saudara sekalian, eh, maksudnya dalam hal ini adalah eh, pembuat undang-undang dalam hal ini KUHP baru di dalam konteks kemudian bagaimana prinsip-prinsip teoritis kita mempertanggungjawabkan korporasi dan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum itu dilakukan dengan jalur kebijakan legislasi, ya. Dan nanti kalau Anda lihat, Anda sebetulnya bisa melihat teori, ya, konsep apa yang sebetulnya digunakan di dalam formulasi kebijakan hukum pidana di dalam pengaturan mengenai korporasi di dalam KUHP baru itu. Saya sarankan Anda baca, ya, di dalam naskah akademik KUHP baru, ya. Di situ Anda akan bisa menemukan konsep teoritik pemikiran apa yang melatar belakangi kemudian perlu dipertanggungjawabkannya korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek dan dalam pertanggungjawaban pidana adalah eh, mengemban misi pencegahan efektif, ya, deterrent effect, ya, terhadap semua tindak pidana korporasi ke depan. Ya, jadi bagaimana politik hukum yang ada dalam KUHP baru itu tujuannya adalah diharapkan ada deterrent effect. Ya, efeknya apa gitu kan? Bersifat just retribution dan melindungi korban. Rehabilitasi terhadap korporasi dan akibat tindak pidana. Jadi tujuannya adalah sangat multi dimensi, ya, beberapa tujuan, ya. Ada tujuan terhadap perlindungan masyarakat, tetapi juga ada fungsi rehabilitasi dan penindakan terhadap korporasi, begitu, ya. Jadi pengaturan berkaitan dengan pemidanaan korporasi itu lebih diarahkan sebetulnya adalah dalam bentuk tadi untuk melindungi masyarakat, ya, dari dampak destruktif tadi, dan juga sisi lain juga memberikan suatu refleksi dari kutukan. Jadi pencelaan masyarakat ini, people condemnation atas perilaku korporasi itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat secara umum, ya, pada awalnya untuk mengatur apakah korporasi itu bisa ditetapkan sebagai subjek hukum dan kemudian dipidana, itu ada keraguan-raguan, ya, untuk menetapkan subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, keraguan itu yang pertama bisa kita lihat adanya pandangan secara tradisional, ya, yang dari kode penalnya Prancis gitu, ya, bahwa unsur utama pertama dan utama tindak pidana adalah perbuatan actus reus, ya, jadi tindak pidana itu unsur utamanya kan actus reus gitu kan, atau orang atau manusia alamiah yang melakukan sebagai subjek pelaku tindak pidana, kan begitu. Dalam rumusan delik selalu dimulai dengan kata-kata barang siapa, ya. Jadi barang siapa di dalam awal rumusan delik itu adalah ditujukan memang itu yang dimaksud adalah manusia alamiah, ya. Itu kita mengacu dari apa yang diatur di dalam kode penalnya Perancis. Dan kode penal Perancis itu kemudian diadopsi, ya, oleh KUHP BPS Belanda gitu, ya. KUHP BPS Belanda kemudian diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Yang kedua, kalau kita lihat dalam pidana pokok dan pidana tambahan, serta sistem tindakan yang ada di dalam KUHP WPS itu pada dasarnya didesain hanya untuk dikenakan pada manusia alamiah, ya, hanya ditujukan untuk manusia alamiah. Misalnya pidana penjara, pidana kurungan, pidana mati,
Pidana mati itu dieksekusinya dengan ditembak. Yang ditembak itu manusia. Yang dikurung, yang dipenjarakan itu manusia. Ya. Denda yang dimaksud adalah denda mengambil dari harta kekayaan manusia. Gitu. Begitupun pidana tutupan. Ya, jadi keraguan yang kedua adalah karena memang sanksi pidana dan tindakan itu didesain sejak awal memang hanya ditujukan untuk manusia. Yang ketiga, selanjutnya yang dilihat ada tidaknya kesalahan terdakwa. Ya, kesengajaan atau kealpaan merupakan sikap batin manusia alamiah. Ini unsur mens rea. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan adagium tadi ya, tiada pidana tanpa kesalahan, Heinz Strauss von der Schuld itu tadi, bahwa prinsip dasarnya dengan demikian adalah orang tidak bisa dipidana semata-mata karena hanya melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi bahwa pelakunya itu harus memiliki sikap batin yang jahat. Ya, dia harus memiliki sikap batin yang jahat atau mens rea. Ya, berupa kesengajaan atau kealpaan itu hanya dimiliki oleh manusia. Nah, itulah yang kemudian membuat sebuah keraguan bagi pembuat undang-undang di dalam bagaimana mengatur subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang keempat, korporasi sebagai fiksi hukum dianggap tidak mempunyai judicial capacity. Ya jelas, dia nggak memiliki judicial capacity karena dia tidak bisa berdua, tidak bisa bertindak untuk melakukan sebuah tindak pidana. Dan pasal 59 itu KUHP kita ya itu memang mengatur berkaitan dengan korporasi, tetapi di sana berkaitan ketika terjadi tindak pidana di dalam korporasi yang dipidana itu adalah manusia ya. Jadi ini beberapa argumentasi mengapa kemudian KUHP nasional, KUHP WVS itu hanya mengatur subjek korporasi. Dan tadi sudah kita katakan, ternyata di Belanda pasal 51 ini sudah diamandemen ya tahun 1976 tadi ya, bahwa kemudian subjeknya tidak hanya diakui manusia tetapi juga korporasi. Nah, keraguan berikutnya adalah berkaitan bahwa pemidanaan terhadap korporasi sebagai fiksi hukum, artificial person, yang bertindak tanpa mens rea, in propria personal, dikhawatirkan akan merugikan pemasukan pajak dan orang yang tidak bersalah, pemegang saham dan sebagainya. Ya, jadi pertimbangannya lebih pada aspek korporasinya. Jadi ketika kita memang ingin mempertanggungjawabkan sebuah korporasi, itu harus diteliti ya, dipertimbangkan secara rigid begitu. Karena apa? Ini berkaitan dengan pihak-pihak ya di luar korporasi itu, ya, yaitu misalnya pemegang saham, ya, karyawan, konsumen. Jadi konsumen itu masyarakat kita semua itu kadang-kadang memiliki fanatisme produk dari sebuah korporasi. Ketika korporasi itu mungkin kita pidana ya sampai kemudian kita jatuhi pidana pembubaran korporasi itu secara langsung juga berkaitan dengan persoalan merugikan konsumen. Begitu juga tidak bisa kita pungkiri bahwa korporasi itu juga sebagai salah satu pemasukan pajak yang terbesar, ya kalau boleh dikatakan demikian, di dalam pendapatan negara. Maka dengan demikian harus diatur secara rinci dan benar gitu. Demikian juga kesulitan menentukan batas antara pengurus dan korporasi. Hukum pidana terkait dengan hati nurani dan fungsi untuk membersihkan jiwa yang berdosa. Jadi konteks pidana itu kan berkaitan dengan persoalan kejiwaan, jiwa pembuat, ya, gitu. Nanti juga konteksnya kemudian kita bisa melihat satu-satunya yang bisa kemudian dipertanggungjawabkan terhadap korporasi itu adalah berkaitan dengan menyangkut pidana denda.
Ya. Kekhawatiran pelanggaran atas asas nebis in idem. Nah, ini juga di dalam praktek ada lawyer yang kemudian berargumentasi bahwa dalam kasus itu kan perbuatannya satu, sudah ada pihak yang dipertanggungjawabkan, yaitu orang. Kenapa kemudian dalam hal ini dipertanggungjawabkan lagi, yaitu korporasinya? Nah, itu kan berarti dalam satu kasus yang sama dipertanggungjawabkan untuk kedua kalinya. Tapi kan dalam asas nebis idem terhadap subjek orang yang sama. Tapi ini adalah dalam konteks korporasinya, jadi subjek yang berbeda. Yang kedelapan, persepsi bahwa hukum pidana terkait dengan hati nurani dan berfungsi untuk membersihkan jiwa yang berdosa, sedangkan korporasi tidak memiliki tubuh nyata yang dapat dibebani, ya, penderitaan dan tidak memiliki jiwa yang harus dipersalahkan atau dikutuk. Nah, ini nanti kita akan berbicara kemudian teori. Ya. Teori itu kan landasan pembenar. Mencari argumentasi pembenaran mengapa sebuah korporasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka kemudian muncul nanti terkait dengan korporasi itu bisa dipidana, ada beberapa teori yang utama. Di situ ada teori identifikasi, identification theory, ada teori vicarious, ya pertanggungjawaban pengganti gitu, ada pertanggungjawaban yang ketat, strike liability. Ya nanti akan kita bicarakan secara khusus berkaitan dengan menyangkut teori-teori pertanggungjawaban korporasi. Nah, sekarang barangkali ini adalah dua slide untuk mengakhiri pada pertemuan kita pada sore dan malam hari ini. Ya, saya akan bicara kalau tadi ada keraguan, tetapi kemudian berkembang bahwa ada urgensi, ya, pengaturan mengenai subjek dan pertanggungjawaban korporasi. Dan di situ juga ada argumentasi pembenaran mengapa korporasi harus dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana. Yang pertama, semakin meningkatnya peranan korporasi di era global, ya, yaitu ada multinational corporation, jadi banyak kemudian korporasi-korporasi itu dalam konteks lintas negara melakukan tindak pidana dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, ya. Terus bentuk tindak pidana korporasi itu crime for corporation atau corporate criminal. Ya. Yang ketiga, yang berbahaya adalah kombinasi kejahatan korporasi dengan white collar crime. Ya. Jadi Edwin Sutherland itu sudah lama kemudian mengintrodusir bahwa kejahatan korporasi itu adalah salah satu bentuk daripada kategori sebagai white collar crime. Ya, juga kejahatan korporasi yang membahayakan human security, ya, individual, kelompok, ya, terorisme seperti narkotika dan lain-lain. Jadi melihat dari dampak berbahayanya daripada korporasi. Gitu. Yang kelima, melihat karakteristik kejahatan korporasi yang sifatnya itu untold story dan quiet crime. Ini yang barangkali kemarin sudah saya sebutkan bahwa kejahatan korporasi itu dalam karakteristiknya untold story dan quiet crime. Dia bersifat non-violent. Banyak orang yang merasa jadi korban, tetapi merasa bahwa dirinya tidak menjadi korban. Gitu, ya. Terus potensi korban kejahatan korporasi sangat luas. Manajemen korporasi seringkali tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan semata-mata karena melakukan prinsip ekonomi, unfortunate mistake. Jadi banyak di dalam praktek kemudian para pengusaha, ya, dengan korporasinya itu melakukan tindak pidana, tetapi mereka tidak mau mengakui ini adalah bagian upaya di dalam melakukan bisnis, ya, prinsip ekonomi. Gitu. Indikator lemahnya budaya korporasi, jadi etika bisnis dan good corporate governance itu sangat rendah sekali. Maka perlu kemudian korporasi itu dipertanggungjawabkan.
tidak benar bahwa tindak pidana ekonomi bersifat non-kekerasan. Ya, tadi dikatakan non-violent, tapi juga ada tindak pidana tertentu yang itu bersifat destruktif dan berbahayanya itu sangat-sangat dirasakan oleh manusia. Bahkan kemudian itu bisa memiliki efek untuk mematikan orang. Misalnya di dalam produk sebuah korporasi yang berkaitan dengan keracunan obat misalnya, keracunan yang mengakibatkan lingkungan, itu semuanya adalah dilakukan oleh korporasi yang tidak hanya merugikan dalam konteks ekonomi, tetapi juga lingkungan bahkan nyawa manusia. Ya, baik saudara sekalian, target materi yang saya sampaikan pada hari ini sudah selesai, ya, dan syukur alhamdulillah pas waktunya dengan berbuka puasa. Untuk pertanyaan barangkali diskusi bisa kita lakukan untuk pertemuan yang akan datang, dan berkenan pertemuan ini kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selamat Terima kasih, berbuka puasa, Prof. Prof. Ya, selamat berbuka ya. Mohon izin live ya.